Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sampai saat ini. Dan tak lupa juga kita aturkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tapi di absensi ini sekaligus speaking. Jadi speakingnya itu menyampaikan secara bebas atau kata-kata untuk hari ini secara bebas. Ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Saya absensi ya. Ada yang sudah mengerti tentang speaking kita? Sudah. Oke. Jika saya sebut namanya, jadi dia itu harus menyampaikan kata-kata hari ini secara bebas. Ya, Bu. Harus secara bebas. Oke. Adan Saputra. Bisa dikasih contoh dulu? Contohnya itu seperti motivasi untuk hari ini. Kata-kata motivasi untuk hari ini. Adan Saputra. Hadir dulu atau langsung sampaikan? Hadir dulu dan menyampaikan. Adan Saputra. Hadir Bu. Keberuntungan adalah bertemunya antara kesiapan dan kesempatan. Dan Tiolia. Adik Bu, kata-kata itu have a good day. Semoga harimu menyenangkan. Hermawan. Hadir Bu. Untuk hari ini semoga bahagia selalu. Sarmila. Hadir Bu, semangat. Mau saja semuanya. Oke. Hadir semua ya? Ya Bu. Nah, sebelum kita melanjut pada materi kita yang kedua ini, materi minggu lalu ini itu berjudul apa? Ada yang tahu? Tahu Bu, Apa? tentang menghindari sikap berfoya-foya Bu. Oke. Apa sih itu cara menghindari sikap berfoya-foya? Ada yang tahu? Ada yang bisa jelaskan? Jika ada yang bisa jelaskan, angkat tangan. Ibu kasih hadiah. Wih, Saya. saya dulu nih. Silakan tangan duluan tadi. Oke, Adan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk cara menghindari sikap berfoya-foya, yang pertama itu adalah menentukan skala prioritas. Jadi kita porsikan dulu untuk apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, kita tidak menjadikan orang lain sebagai patokan untuk membranding diri kita. Kemudian yang terakhir, kita selalu syukuri apa yang kita punya, karena hidup kita adalah anugerah. Sekian dan terima kasih. Oke, sebentar di belakang ya. Nah, materi selanjutnya itu membahas tentang bukti beriman, yaitu memenuhi janji
itu adalah salah satu buktinya kita beriman kepada Allah. Karena adanya kita memenuhi janji, maka setiap pribadi orang beriman itu akan dinyatakan beriman ya. Nah, adapun kata beriman dalam bahasa Arab yang artinya adalah apa? Akad. Nah, akad ini menurut bahasa berarti perjanjian yang kuat. Jadi menurut janji itu merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Nah, sebab jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus apa? Maka janji itu harus ditepati. Kemudian memenuhi janji. Faktor pentingnya apa? Ada yang tahu? Faktor terpentingnya jika memenuhi janji. Oke, mendapatkan keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Nah, sebaliknya jika kita tidak memenuhi janji tersebut, maka yang kita dapatkan apa? Apa? Yang kita dapatkan adalah kita tidak dapat lagi dipercayai oleh orang lain. Nah, di sini pembagian janji itu ada dua, yang dimana janji kepada Allah. Ada yang tahu contoh janji kepada Allah itu apa? Seperti apa? Angkat tangan cepat, siapa yang angkat tangan yang bisa jawab, Ibu kasih hadiah. Adik Kunang, apa? Iya. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu misalnya saat kita melakukan kebaikan atau amal saleh, hati menjadi tenang. Sebaliknya setiap melakukan keburukan atau dosa, kebimbangan dan kerasahan hati yang didapat. Itulah fitrah yang seharusnya memandu setiap langkah manusia dalam kehidupan sehari-hari. Baik saja. Oke, tadi tepuk tangan untuk Adik Kunang. Nah, di janji yang kedua itu ada tentang janji kepada sesama manusia. Nah, ada yang bisa berikan contoh tentang janji kepada manusia? Ada yang bisa? Oke, Adik Erna. Contoh kita berjanji kepada manusia yaitu janji yang sudah dibuat dan disepakati. Contohnya, Erni meminjam uang saya ini hari dan rencana besok dikembalikan. Berarti itu Erni harus menepati janjinya yaitu mengembalikan uang saya besok. Balik kanan untuk Adik Erna. Nah, jika kita memenuhi janji tersebut, maka manfaat memenuhi janji ada berapa? Ada. Yang pertama, Mendapatkan yang ketiga adalah munafikin dan menjadi sifat terbaiknya sifat munafikin. oke, ada yang tahu sifat muttaqin itu apa? Saya Bu, Oke, mutakin itu orang-orang bertakwa. oke, baik. Beri tepuk tangan untuk Adik Adan. Kemudian yang kedua itu
sebab masuknya orang ke surga. Itu. Jika kita memenuhi janji tersebut, maka Allah akan menjaminkan kita masuk surga. Nah, sebelum kita masuk di bagian poin kedua, di seputaran memenuhi janji, apa kalian sudah mengerti? Kita lanjut ya, bagian 2 itu membahas tentang mensyukuri nikmat. Nah, mensyukuri nikmat itu mempunyai 2 kata, yakni syukur dan nikmat. Menurut bahasa syukur dan nikmat itu berarti membuka dan atau menampakkan. Nah, syukur itu merupakan bentuk keridhaan Allah dan pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara nikmat, makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah, kebaikan serta kesenangan yang diberikan manusia. Nah, bagian B itu keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Yang pertama, jauh lebih produktif. Nah, ini keuntungan jika kita menjadi orang yang lebih bersyukur, karena manfaatnya itu mempunyai peluang yang masih dapat manfaat peluang yang lebih. Kemudian yang kedua itu lebih bahagia dan optimis. Nah, itu salah satu keuntungan menjadi orang yang bersyukur. Ketiga, manfaat kembali kepada diri sendiri. Nah, coba kalian pikir-pikir, dunia ini sudah jutaan atau ribuan tahun, tetapi rahmat Allah itu masih memberikan kita kenikmatan dan melimpahkan ke seluruh makhluknya. Kita ambil contoh ya. Contoh, ada sebuah pesta yang mempunyai banyak sekali makanan dan minuman. Nah, di pesta itu tersisa makanan yang berlebihan. Nah, berlebihannya ini makanan, maka akan menjadi sampah. Nah, jadi kembali kepada kita semua bahwa hamba yang bersyukur itu, hamba yang bersyukur maka manfaat dan masalahnya kembali ke kita sendiri. Poin yang ketiga, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang memelihara lisan di seputaran syukur nikmat, apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah? Kenapa kalau bersyukur itu kayak kita mudah sekali begitu sampaikan, tapi kalau mau dilakukan itu kayak susah. Kenapa itu? Oke. Kenapa jika kita mengucapkan rasa? Sebenarnya kalau kita sampaikan syukur itu mudah, pas kita mau praktekkan ternyata susah. Susah kita bersyukur gitu ya atas nikmat yang ada. Nah, itu kembali kepada diri kita sendiri, karena hamba yang bersyukur itu
yang kita pahami bahwa makna fitnah yang dipahami oleh masyarakat Indonesia itu berarti fitnah adalah perkataan bohong tanpa adanya kebenaran. Itu adalah fitnah. Nah, kemudian ghibah. Ghibah ini adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir. Semisal temannya ini tidak datang ke sekolah, dia menceritai temannya kepada teman satunya ini. Ada hadis yang mengatakan bahwa tentang bohong besar. Ada yang bisa baca? Hadis itu? Oke, yang berbunyi an Nabi Hurairah radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qala Allahu Rasulullah a'lamu qala Zikruka akhaka bima yakrahu fila afara aita in kana bi akhi ma aqula qala in kana fihi ma taqulu faqad fatabdi tabnatahu wa in lam yakunu fihi tabdu bahuna, yang artinya hadis ini meriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, Rasul ini menjawab, kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana jika disebutkan itu benar? Rasulullah SAW menjawab, jika disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah atau membicarakan aib orang lain, dan sekiranya disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan kebohongan.
Tiga. Isi kau boleh. Oh iya. Tiga mana? Oke, waktunya 5 menit ya. Dari sekarang. Kelompok siapa yang cepat jawab? Ibu kasih hadiah. Tapi hadiahnya nggak besar. Jawabannya di kotak sebelah sini ya. Terus apa namanya, dapat dipercaya juga. Saya nanti kalau berjanji itu masih dipercaya juga. Saya berjanji ya, akan mengulangi lagi. Kalau saya mulai, saya berjanji lagi. Ibu sudah ibu. Bu sudah. Dulu Bu kita. Sudah. Satu saja Kak. Iya. Sudah. Oke, kelompok 2. Satu-satu dong. Sudah selesai? Hadiah apa? Baik, di sini yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut kelompok kita itu cara mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita itu yang pertama kita harus ucapkan terima kasih dulu setiap hari dari pagi ataupun malam. Terus kita harus ucapkan. Terus yang kedua itu kita harus ucapkan rasa sayang pada orang terdekat seperti orang tua atau teman-teman sebaya. Baik, sedangkan apa yang kalian pahami tentang mensyukuri nikmat yaitu mensyukuri nikmat adalah sikap atau tindakan menghargai dan mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang kita terima dalam hidup. Mungkin itu saja dari kelompok kalian. Oke, beri tepuk tangan untuk
keberhasilan, dan yang kedua dapat dipercayai orang lain. Pertanyaan kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan menepati janji dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menepati janji adalah melakukan apa yang dikatakan sesuai dengan kesepakatan. Contohnya seperti kita meminjam buku kepada teman kita dan kita berjanji untuk mengembalikannya besok lusa. Jadi pada besok lusa itu kita harus mengembalikannya dengan sesuai perjanjian kita. Mungkin itu saja dari kelompok